Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Alfidius Saputra, salah satu mahasiswa dari program studi manajemen Universitas Cyber Asia tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu tema dalam mata kuliah Estetika Humanisme mengenai leadership, yaitu seni dan gaya kepemimpinan. Saya memilih tema ini karena menurut saya kepemimpinan itu merupakan suatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kepemimpinan itu tidak hanya kita temukan dalam organisasi atau dunia kerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita harus mengambil keputusan, bekerja sama dengan orang lain, bertanggung jawab dengan terhadap suatu tugas, atau bahkan ketika kita memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, dalam video kali ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya bahwa pemimpin itu sebenarnya bukan hanya seorang yang memiliki jabatan, tetapi seseorang yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap orang lain. Menurut materi yang saya pelajari, terdapat beberapa pengertian mengenai kepemimpinan. Salah satunya menurut Stockdale, kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Dari pengertian tersebut, menurut saya ada satu kata yang sangat penting, yaitu mempengaruhi. Seseorang pemimpin bukan hanya orang yang memberikan perintah, tetapi seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk bergerak menuju tujuan yang sama. Menurut pandangan saya, kepemimpinan setidaknya memiliki 3 unsur penting, yaitu pengaruh, arah, dan keteladanan. Pengaruh berarti seseorang pemimpin mampu memberikan dampak positif kepada orang lain. Arah berarti seorang pemimpin mampu menjelaskan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan keteladanan berarti seseorang pemimpin mampu memberikan contoh melalui tindakan, bukan hanya melalui perkataan. Dalam materi perkuliahan juga dijelaskan bahwa terdapat berbagai teori kepemimpinan. Di antaranya adalah Gridman Theory, Trait teori, kontingensi teori, teori gaya dan perilaku, behavior teori, servant teori leadership, transaksional leadership, dan transformational leadership. Menurut saya, banyaknya teori tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sesuatu yang sederhana dan tidak hanya memiliki satu bentuk. Misalnya, dalam teori situasional atau kontingensi teori, kepemimpinan dapat didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Saya sendiri setuju dengan pandangan tersebut. Menurut saya, seorang pemimpin tidak selalu dapat menggunakan cara yang sama dalam menghadapi setiap orang dan setiap masalah. Ada kondisi yang membutuhkan ketegasan, tetapi ada juga kondisi yang membutuhkan diskusi, mendengarkan pendapat, atau memberikan kesempatan pada anggota untuk berkembang. Jadi, salah satu kemampuan penting seorang pemimpin adalah mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi. Selain teori kepemimpinan, materi juga menjelaskan beberapa kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pertama adalah kesadaran diri atau self-awareness. Menurut saya, seorang pemimpin perlu memahami dirinya sendiri, termasuk mengetahui kelebihan, kekurangan, karakter, dan bagaimana dirinya berinteraksi dengan orang lain. Kedua adalah memberdayakan orang lain. Menurut saya, pemimpin yang baik bukan pemimpin yang ingin mengerjakan semuanya sendiri. Justru seorang pemimpin harus mampu membuat orang lain berkembang dan memberikan kesempatan kepada anggota untuk berkontribusi. Ketiga adalah berorientasi pada solusi. Ketika menghadapi masalah, seorang pemimpin seharusnya tidak hanya mencari siapa yang salah, tetapi berusaha memahami masalah dan mencari jalan keluar.
Dan yang terakhir adalah memiliki kepedulian yang lebih luas terhadap orang lain dan lingkungan. Keempat kualitas tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kemampuan mengatur orang lain, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mengelola dirinya dan memperlakukan orang lain. Inilah bagian yang paling penting dari pembahasan saya. Ketika mendengar kata pemimpin, kita seringkali langsung menghubungkannya dengan jabatan. Misalnya ketua, kepala, manajer, atau seseorang yang memiliki posisi tertentu. Namun, menurut saya pribadi, jabatan dan kepemimpinan merupakan dua hal yang tidak selalu sama. Jabatan memang memberikan kewenangan kepada seseorang, tetapi memiliki jabatan tidak otomatis membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik. Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki jabatan formal juga dapat menunjukkan kepemimpinannya ketika dia mampu memberikan contoh, membantu orang lain, memberikan solusi, dan memberikan pengaruh positif. Jadi seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari seberapa tinggi posisinya, tetapi juga dari seberapa besar pengaruh positif yang dapat diberikan kepada orang lain. Hal yang menarik dari materi ini adalah pembahasan mengenai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam materi disebutkan bahwa pemimpin dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai kita sendiri. Ini merupakan pandangan yang menarik karena sebenarnya setiap hari kita selalu mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap pilihan yang kita buat. Materi juga memberikan beberapa cara untuk menerapkan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah meningkatkan self awareness, menentukan tujuan hidup, meningkatkan kemampuan mendengarkan, menumbuhkan kesopanan, dan berdamai dengan kekurangan diri. Dari beberapa hal tersebut, saya paling tertarik dengan kemampuan mendengarkan. Seorang pemimpin tidak harus selalu menjadi orang yang paling banyak berbicara. Terkadang, justru dengan mendengarkan, kita dapat memahami masalah, memahami orang lain, dan menunjukkan bahwa kita menghargai mereka. Bagi saya, kemampuan mendengarkan merupakan bentuk sederhana dari kepemimpinan yang dapat kita lakukan bahkan tanpa memiliki jabatan. Dalam pengalaman saya bekerja dalam sebuah tim, saya menyadari bahwa bekerja bersama orang lain tidak selalu mudah. Setiap orang memiliki karakter, pengalaman, cara berpikir, dan cara berkomunikasi yang berbeda. Terkadang perbedaan tersebut dapat menyebabkan perbedaan pemahaman atau pendapat. Dalam dari situ, saya melihat bahwa kepemimpinan memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi dan memastikan setiap orang tetap memiliki pemahaman terhadap tujuan yang ingin dicapai. Nah, menurut saya, seseorang pemimpin tidak seharusnya langsung menyalahkan ketika terjadi masalah. Pemimpin perlu mendengarkan terlebih dahulu, memahami sudut pandang yang berbeda, kemudian mencari solusi yang dapat diterima bersama. Dari pengalaman tersebut, saya semakin memahami bahwa kepemimpinan sebenarnya sangat berkaitan dengan bagaimana kita berhubungan dengan manusia lainnya. Dari pembahasan tersebut, saya dapat simpulkan bahwa kepemimpinan bukan sekedar tentang jabatan atau posisi seseorang. Menurut saya, kepemimpinan adalah tentang bagaimana seseorang menggunakan pengaruh, tanggung jawab, dan kemampuannya untuk memberikan arah serta membawa orang lain menuju tujuan bersama. Kepemimpinan yang efektif menurut saya adalah pemimpin yang mampu mengarahkan, mau mendengarkan, mampu menyesuaikan diri, mampu memberdayakan orang lain, dan yang paling penting mampu memberikan contoh. Karena pada akhirnya setiap individu memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagi saya, pemimpin itu bukan hanya sekedar orang yang berada di depan, tetapi orang yang mampu membuat orang lain bergerak menuju sesuatu yang lebih baik. Demikian vlog dari saya tentang pandangan saya mengenai kepemimpinan yang efektif, bahwa pemimpin itu bukan sekedar jabatan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.